Halo Sobat X Science, jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, X Science, Eksplorasi Sains. Sobat X Science pasti pernah kan mengalami musim hujan? Apa yang kalian lakukan saat hujan turun? Berteduh atau malah main hujan-hujanan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Sobat X Science, saatnya kita seru-seruan bereksperimen. Pasti kalian penasaran bukan? Bagaimana sih caranya membuat miniatur siklus air? Sobat X Science, masih ingat kan dengan proses tahapan siklus air? Mari kita ingat kembali. Ada 7 tahapan siklus air, yaitu evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, pengendapan atau presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, masukkan air panas yang telah diukur menggunakan gelas ukur ke dalam wadah besar. Kemudian, tutuplah wadah tersebut menggunakan plastik wrap agar tidak ada udara yang keluar. Selanjutnya, letakkan es batu di atas plastik penutup wadah tersebut. Terakhir, amati perubahan apa yang terjadi pada wadah tersebut. Nah, Sobat X Science, setelah eksperimen tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Sobat X Science, ternyata terjadi perubahan pada wadah tersebut. Di dalam penutup plastik yang semulanya kering, akan timbul butir-butiran air atau titik-titik air di dalam plastik tersebut. Halo Sobat X Science, kembali lagi dalam program kesayangan kita, X Science, Eksplorasi Sains. Nah Sobat X Science, ada yang tahu tidak mengapa di dalam mangkok kecil terdapat air? Hal ini dikarenakan di mangkok besar tersebut diibaratkan sebuah bumi dan plastik penutup di atasnya merupakan atmosfer. Di dalam wadah tersebut yang diibaratkan sebuah bumi terjadi proses penguapan, baik itu evaporasi, transpirasi maupun sublimasi, yang kemudian menjadi butiran-butiran air di penutup plastik yang disebut kondensasi. Lalu berkumpullah di satu tempat dan jatuh sebagai butiran-butiran air yang kita kenal sebagai hujan. Prosesnya dinamakan presipitasi. Dan jatuh tepat di bawah pemberat mangkuk kecil yang menunjukkan terjadinya proses limpasan, di mana akan menjadi air permukaan. Tidak hanya itu, bahkan dalam realitanya, air juga akan masuk ke dalam celah-celah bumi atau celah-celah tanah yang kita diami, yaitu prosesnya dinamakan infiltrasi. Ini sesuai dengan sifat air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Fenomena hujan es yang terjadi di kawasan Ciracas dan sekitarnya terekam dalam video amatir yang diabadikan oleh warga. Bongkahan es yang rata-rata sebesar kelereng jatuh bersama dengan air hujan yang mengguyur wilayah Jakarta Timur pada Selasa sore. Peristiwa hujan es ini berlangsung hampir 1 jam. Sobat X Science, sudah tahu tidak kenapa bisa terjadi hujan es? Ada yang bisa jawab? Salah satu proses terjadinya hujan es adalah melalui kondensasi uap yang terjadi di atmosfer. Posisi awan yang lebih tinggi memungkinkan titik bekunya lebih rendah dari 0 derajat Celcius, sehingga awan tersebut mempunyai peluang sangat besar untuk memproduksi es. Es yang terbentuk dari proses ini biasanya cukup besar. Saat sudah cukup waktunya untuk hujan,
maka butiran es atau bahkan gumpalan es juga ikut jatuh ke permukaan bumi. Akibat ukurannya, walaupun es telah turun ke arah yang lebih rendah dengan suhu yang relatif hangat, jadi tidak semuanya dapat mencair. Jadi begitulah penjelasannya Sobat X Science. Ternyata mengeksplorasi sains lebih menyenangkan ya. Sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya.